Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhrukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Direktur Rumah Sakit Asyifa Yai Ahmad Dahlan yang dimuliakan Allah, yaitu Bapak Dr. Arifin beserta jajarannya, para karyawan, karyawati, baik tenaga medis maupun para medis, semuanya insya Allah yang dirahmati Allah. Saya bersyukur pada pagi ini bisa hadir memenuhi permintaan takmir Masjid Asyifa untuk menyampaikan materi ini sangat asasi, sangat penting kaitannya dengan tauhid monoteisme dalam Islam. Mudah-mudahan kedatangan kita semua dalam thalabul ilmi ini mendapatkan ilmu yang banyak manfaat, yang banyak berkah. Lantas kita dapatkan petunjuk, bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Yang halal, yang baik, yang benar kita lakukan, sementara yang haram, yang buruk, yang jelek, ada kemampuan untuk meninggalkan. Kita jihadun nafas hingga sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa husnul khotimah. Lantas nanti bersama-sama keluarga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai lupa kita bisa bertauhid ini juga karena jerih payah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama pendahulu kita, hingga kita berada dalam agama yang hak ini. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, memperjuangkan, mendakwakan ajarannya, hingga nanti
kita doaku sebagai umatnya, lantas di akhirat mendapatkan syafaatnya. Kalau dari sisi ilmiah, monoteisme Islam itu memang beda dengan monoteisme yang lain. Monoteisme itu kalau ada isme ini kan pemahaman tentang Tuhan itu satu. Kalau ada isma berarti itu ilmu yang mengkaji tentang bahwa Tuhan itu esa. Dan dalam Al-Quran itu tidak pernah dikenal istilah monoteisme, itu tidak pernah ada. Kalau monoteis itu kan artinya Tuhan. Monoteis berarti Tuhan esa, Tuhan itu satu. Kalau ditambah isma, monoteisme berarti ilmu yang mengkaji tentang Tuhan itu satu. Kebalikannya politeisme. Politeisme itu ilmu yang mengkaji keyakinan tentang bahwa Tuhan itu banyak, bukan satu. Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran hari ini itu tidak ada istilah monoteisme. Loh, kalau Al-Quran tidak pernah menyampaikan ayati tentang monoteisme, lantas apa Rasulullah itu lupa? Masa Allah itu lupa hingga sampai dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan istilah monoteisme. Monoteisme itu bahasa modern. Jadi mulhid kalau bahasa Arab itu bahasa Arab modern. Mulhid itu artinya monoteisme. Ini kalau di Mujam, di kamus bahasa Arab. Tapi di Al-Quran tidak pernah kita jumpai istilah mulhid. Ya. Jadi kalau satu misal itu mulhid itu monoteisme. Lain lagi dengan kalau satu misal kemudian dikenal kita ahad. Ahadah yu'akhidu ta'khidan. Artinya bukan satu kesatuan seperti yang kita maksud itu, tidak demikian, satu di situ. Ahad ini artinya bukan satu seperti yang kita ini, satu kesatuan yang utuh. Di sana ada ketaatan, di sana ada penghambaan gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian tadi ada pertanyaan, Allah itu siapa? Dan yang menciptakan Allah itu siapa? Maka oleh karena itulah kemudian kita mesti cari istilah dalam Al-Quran, istilah Allah. Nah, ternyata hanya kita dapat kata ilah. Aliha yal'ahu ilahan uluhan uluhiyah. Gitu. Kemudian nanti akan ditemukan al-ilah menjadi dibaca lamnya jadikan satu Allah. Itu istilah khos, hanya sebutan untuk Allah yang maha segalanya. Nah, ternyata nanti coba tolong
dibuka dalam surat Surah ayat 11. Fatirus samawati wal ardh. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kamu ja'ala lakum min anfusikum dari jenismu. Artinya dari jenismu ini dari perempuan. Azwajan itu berpasang. Jadi menjadikan kamu dari jenismu itu pasangan. Berpasang-pasang. Wa minal an'ami azwajan. Dan jadikan binatang ini juga berpasang-pasang. Hingga sampai yadru'ukum fi, mengembang biak, berkembang biak. Hingga seperti ini kita, asalnya kita dengan istri lantas kemudian punya anak pinak. Tidak mungkin kemudian kita ini ada karena tanpa diadakan, tanpa diciptakan. Nah, yang menciptakan itu Allah. Maka dibaca surat Ikhlas dan asbabun nuzulnya saat Rasulullah ditanya tentang siapa Tuhan itu, siapa Allah itu. Maka jawab Rasulullah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jawaban Muhammad, katakan Muhammad kepada umatmu yang bertanya tentang aku, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhanmu itu namanya Allah. Allah itu Esa, satu. Allahus Somad. Allah itulah yang mencukupi segala kebutuhan hidup dan kehidupan kita, mulai kita belum ada hingga sampai sekarang ada dan nanti nggak ada. Maka bahasa tasawufin namanya maka nabikana mayakunu biyakunu. Allah itu yang ngadakan, yang telah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Yang dahulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada. Makanya namanya makana bikana mayakunu biyakunu. Jadi yang menciptakan dahulu semuanya ini sebelum kita, sebelum manusia, sebelum Nabi Adam itu ada. Yang pertama kali diciptakan itu ada. Tentu harus merujuk pada hadis yang sahih. Dan sekarang ini ada, dan yang akan datang ada. Maka dijawab Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Nggak ada yang bisa nyukupi kita ini kecuali Allah. Lantas Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inilah saat ketika Rasulullah ditanya tentang siapa Tuhan, siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu itu siapa? Dijawab surat Ikhlas tadi, seterusnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengenal Tuhan ini bisa pendekatan logika nakli, dasar berpikir nakli, bisa akli, ya. Bisa nakli itu Al-Quran, Al-Hadis itu nakli. Nah, seperti satu misal digali di surat tadi, surat Surah ayat 11. Itu kan dasari. Surat Ikhlas banyaklah. Terus kemudian maka tadi ada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadi kajian kita ini. Maka kemudian karena semua yang nyukupi Allah,
Maka kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Setelah kita ini mengkaji nakli dan akli. Naklinya bertebaran dalam Al-Quran, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ya, tapi bisa kalian satu misal kaji di surat Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Bisa kalian buka dalam surat Qasas ayat 38. Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu alatini faj'al li sarhan la'ali at-tali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Bisa kalian kaji di situ. Banyaklah, ini yang nakli ya. Nah sekarang yang akli, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, segala yang kita lihat ini, yang kita akses melalui khisi indera kita, baik yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita alami, ini ayat juga yang tersurat. Jadi kalau nakli ayat yang tersurat, ayat akli itu ayat yang tersirat. Ketika kita menyaksikan tanda-tanda yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hirup, yang kita alami, ini bukti adanya Allah. Ya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Bulan terbitnya di malam hari. Itu tanda-tanda bukti bahwa Allah itu ada. Sementara sebagian besar orang barat bahwa alam ini tunduk pada hukum alam. Jadi tidak ada yang menciptakan. Ya alam sendiri itu yang menciptakan. Tetapi kalau semuanya gunakan akal sehat benar, maka akan ketemu. Kalau seandainya bumi itu menciptakan dirinya sendiri, bebas, tentu kalau berkuasa kan bebas untuk milih, bebas untuk berbuat. Enggak ada orang tidak dikatakan bebas kalau ada intervensi dari luar dirinya, dan itu tidak pantas jadi Tuhan. Bulan, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Sejak begitu kita lahir, yo terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Kalau seandainya matahari itu menciptakan dirinya sendiri dan diakui sebagai Tuhannya seperti agama Majusi, tentu matahari punya kebebasan dong. Ya aku tak kepingin terbit di barat, aku jenuh terbit kok dari timur, tak milih dari barat aja. Nah, besok terbit di ini kan begitu. Itu menunjukkan bahwa matahari tidak kuasa. Kalau kita pernah belajar fisika, tentu akan menemukan satu teori kosmologi namanya teori inflasi kosmis. Teori inflasi kosmis ini mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya nol. Bukan tidak ada, tapi nol. Zero. Soleh ini zero. Matahari zero. Bulan zero. Bumi zero. Artinya nol, bukan tidak ada. Mengapa dikatakan inflasi kosmis? Teori inflasi kosmis bahwa semuanya itu zero. Karena semua yang ada itu energi. Kata ajaran fisika kita. Lah energi itu setara. Artinya setara
sama-sama diciptakan dari kekuatan di luar diri nih. Maka saya ini setara dengan jenengan, semua ini sama. Matahari diciptakan bukan menciptakan, bulan diciptakan bukan menciptakan, bumi diciptakan bukan menciptakan, soleh diciptakan bukan menciptakan, nabi diciptakan bukan menciptakan, wali diciptakan bukan menciptakan, orang soleh diciptakan bukan menciptakan. Kalau begitu setara dong kita ini, wong sama-sama diciptakan kok. Bukan menciptakan kok. Pasien-pasiennya sedang sakit itu menghendaki tidak, aku kepingin sakit gitu. Ya sudah gila itu namanya. Ada sesuatu yang tidak diinginkan tapi terjadi. Ya toh? Berarti diciptakan dong itu. Bukan dirinya saja menciptakan. Kalau memang dirinya kuasa ngapain ini berobat ke sini? Ya. Jadi tidak ada, semua diciptakan. Pertanyaannya ngapain kita itu minta kepada yang diciptakan, tidak minta kepada yang menciptakan? Ya begitu. Mengapa kita minta kepada nabi, mengapa kita minta pada wali, mengapa kita kepada makhluk orang soleh? Apa yang tidak minta kepada yang menciptakan? Karena semua setara kok. Disinilah ajaran dalam Islam itu egalitarian, sederajat. Mendiang Stephen Hawking itu ngamini teori inflasi kosmis. Alan Gard, fisikawan nih, juga ngamini teori ini. Tapi saya tidak dirunut terus hingga sampai menemukan Gusti Allah itu sopo. Tadi kan belum tak jawab, mengapa monoteisme dalam Islam, dalam Al-Quran tidak ada istilahnya lah ya. Yang wahid itu kita temukan dalam Al-Quran tuh. Karena nanti akan ditemukan, tidak ada manusia hidup yang tidak bertuhan. Semua pasti bertuhan. Maka tidak mungkin Gusti Allah lupa tidak nyata di Al-Quran tuh. Maka disebut ilah itu adalah sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap kuasa, sesuatu yang didahulukan. Aliyah ya lahu ilahan. Maka tadi Fir'aun, nanti ketika ayat tadi yang tak sampaikan, Fir'aun itu nanti tanya, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun bertanya, hei pembesar-pembesarku, saya tidak mengira lakum bagimu itu min ilahin ghairi, ada Tuhan selainku. Ada sesuatu yang kalian percayai selain aku, kan gitu tuh. Jadi kata ilah ini makna generiknya apa saja yang kita dahulukan, apa saja yang kita anggap penting, terus kita melupakan yang lain. Maka nanti akan ditemukan juga di sini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak tahu? Engkau kan ngira orang-orang, engkau kan tahu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu jadi Tuhan nih. Justru dengan demikian sesuatu apapun, apa saja, sesuatu apapun yang dinomorkan wahid, dinomorkan satu, diutamakan hingga melupakan yang lain, itu ilah. Jadi kalau satu misal kita itu nuruti ini, kendake nafsu tok, kita tetap bertuhan, tapi bertuhannya kepada nafsu kita. Ilah, ada ilah jabatan, ada ilah uang, ada ilah istri, ada ilah suami, ilah anak. Kalau itu diutamakan hingga sampai melupakan yang lain, fokus semua untuk sana, mati-matian yang apa itu jenenge, yang memperjuangkan tadi.
mencintai. Artinya dirinya tetap bertuhan. Lenin yang katanya Rusia, RRC yang katanya tidak bertuhan, bukan tidak bertuhan, itu juga bertuhan. Oh, nyatanya waktu-waktu tertentu, tahun-tahun tertentu, dirinya ini juga semediningi tempat si siapa namanya, makbaroh kuburannya si Lenin kok. Berarti dia mengakui di luar dirinya ada kekuatan yang menentukan dirinya. Karena kalau dirinya tidak demikian, takut kalau rezekinya tidak dapat rezeki. Bapak dan saudara mati Allah, oleh karena itulah perlu diluruskan sekarang ini. Ilah kita siapa? Kalau mulai dari pagi sampai pagi lagi tanpa bismillahirrahmanirrahim kerja, kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Nah, siang jadikan malam, malam jadikan siang. Melupakan sholate, lupakan baca Al-Qur'ane, lupakan zikire, yaitu kerjaannya itulah ya Tuhan ini. Nah, kemudian Fir'aun tadi tanya kepada kaum pembesar-pembesar sekelilingnya kan, aku tidak mengira kalau kamu itu punya Tuhan selain aku kan gitu. Nah, itu ilah tadi yang saya katakan. Nah, kembali ke tadi. Jadi semua itu diciptakan. Nggak ada yang menciptakan. Inilah menurut teori kosmis, energi itu setara. Yang bedakan nanti ya keimanan kita, ya ketakwaan kita. Kalau orang itu iman dan takwa, benar dijalani benar, maka dipilih oleh Allah jadi nabi. Nanti akan mendapatkan hikmah, namanya mukjizat. Tetapi ada yang dekat dengan Allah. Jadi, mazazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa fu'adan. Hambaku yang selalu terus-menerus istiqomah mendekatkan diri kepadaku bin nawafili dengan ibadah sunat, tidaknya kita wajib tok. Sholat tidaknya yang fardu sebelum dan setelah yang dikenal rawatib jalani. Poso tidaknya Ramadan tapi puasa sunat jalani. Sedekah tidak hanya zakat fitrah, zakat mal, tapi sedekah sunat dijalani. Hingga sampai Allah itu mencintai kita, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Apa kalau sudah Allah mencintai kepada kita? Fa iza ahbabtuhu, maka ketika aku sudah mencintainya, kuntu lahu sam'an wa basaran wa fu'adan, maka aku akan jadikan telinganya itu telingaku, matanya itu mataku, hatinya itu hatiku. Yang paling taqarrub benar dekat kepada Allah, Nabi. Maka Nabi diberi hikmah berupa mukjizat. Di bawah Nabi kekasih Allah ada, waliullah itu ada, bukan tidak ada. Jangan-jangan di antara yang ada di sini teman-teman kita ini ada yang waliullah, tapi dirinya tidak terasa waliullah. Karena saking kedekatannya kepada Gusti Allah. Jadi jangan aneh-aneh waliullah kemudian yang tidak pernah sholat. Itu wali tersesat itu. Bukan waliullah, wali seton. Karena hadis kudusinya mengatakan yang dekat dengan Allah sedekat-dekatnya hingga sampai jadi kekasih, maka dirinya diberi karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kalau kita yang bukan waliullah, kalau saudara-saudara bisa jadi baca Fatihah itu hanya terhenti untuk menggugurkan kewajiban sholat, karena salah satu di antara rukun sholat itu Fatihah. Tapi bagi kekasih Allah, Fatihah bisa menyembuhkan
Fatihah bisa ngobati anaknya. Walaupun hanya dibacakan Fatihah. Fatihah bisa untuk dongkrak ekonominya yang lagi sedang macet. Ya. Ini nanti lain kali, khusus untuk yang berkaitan dengan hikmah. Jadi kembali kepada tadi, kalau memang suatu misal matahari kuasa, bulan kuasa, bumi kuasa, bukan ciptaan, tentu tidak hidup dan kehidupannya tidak teratur seperti ini dong. Yang mestinya bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, matahari mengitari matahari yang paling besar. Gak mau dong, gak mau. Gengsi dong. Bumi mengatakan aku gengsi, masa aku harus mengelilingi matahari? Ganti dong matahari, yang mengelilingi bumi gantian. Nyatanya itu teratur. Kalau teratur berarti dirinya tidak kuasa. Ya sama dengan kita ini. Semua di sini kan kepengen bahagia. Di sini kan kepengen semuanya terpenuhi. Semuanya kan kepengen suaminya soleh, istrinya solehah. Tapi yang didapat setelah perjalanan 1-2 tahun, suaminya kampret, istrinya condet satu misal. Artinya tidak sesuai dengan harapan. Maka memang kita tidak kuasa. Berarti ada yang maha kuasa di balik kita ini. Nah, kalau kita belajar matematika, bisa kita runut. Kata Pitagoras, segala sesuatu itu terambil dari bilangan. Semua, saya ini juga berbilang. Jenengan juga berbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada dalam tubuh kita. Bilangan itu berasal dari mana? 10 katakan. 10 itu berasal dari mana? 10 berasal dari mana? 10 asal dari 9. 9 dari mana? 8. 8 dari mana? 7. 7 dari 6. 6 dari 5. 5 dari 4. 4 dari 3. 3 dari 2. 2 dari 1. 1 dari mana? 0, bukan kosong itu. Kalau jenengan belajar filsafat matematika, 0 itu simbolnya apa? Hah? Tak terhingga. Kita ini kalau dirunut, kita dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, akan ketemu tak terhingga. Jadi asal dari 0, tidak terhingga. Apa maknanya? 0 kali 1 berapa hasilnya? 0. 0 kali 5 hasilnya berapa? Kali 1000 hasilnya berapa? Kali 1 juta hasilnya berapa? Dikalikan berapa saja tetap 0. Kalau kita tauhid, maka mengapa Ustadz kita ngantarkan kita bahagia? Yang ngantarkan kita tidak bahagia ruwet dunya, ruwet istri nih, ruwet suami nih, ruwet anak nih, ruwet kerjaan nih, ruwet tonggo nih. Kan gitu toh. Kita sudah baik-baik, tonggo nih nggak karu-karuan. Tetapi kalau bapak dan saudara bertauhid, ingat ini, seberapapun banyak masalah bapak dan saudara, kita dikembalikan yang tidak maha terhingga. Allah nggak ada, masalah kita tidak ada. Kita itu ruwet, kita susah, kita sedih karena merasa kita ini ada, bukan diadakan, bukan diciptakan. Maka ada Abu Junaid al-Baghdadi, seorang sufi Baghdad, ngatakan araftu rabbi bi rabbi laula araftu rabbi lama araftu rabbi. Aku kenal Allah Tuhanku itu ya karena Tuhanku. Sekiranya Allah Tuhanku tidak mengenalkan aku, Tuhanku itu Allah mengenalkan Tuhanku itu Tuhanku sendiri, Allah artinya
lama araftu, maka aku tidak akan kenal Allah. Apa maknanya? Semua yang ada ini kembalinya kepada yang maha tak terhingga. Ada yang datang di sini sempurna? Sudah, jenengan sholat tahajud sampai tidak iling, minta ya Allah, ya apa berikan aku ini suami yang sempurna, nggak akan dapat. Karena memang hidup ini diciptakan tidak sempurna. Ketidaksempurnaannya itulah sebenarnya malah kesempurnaan. Gimana kalau aku sempurna? Aku sudah tidak butuh apa-apa. Jenengan semuanya sempurna. Aku tidak butuhkan apa-apa jenengan. Aku ada kelebihan, istri punya kelebihan. Aku ada kekurangan, istri ada kekurangan. Maka kemudianlah roda kehidupan itu menjadi berputar, saling gantung menggantungkan, saling butuh membutuhkan, sehingga roda kehidupan berputar. Karena justru ketidaksempurnaan hidup ini, aku nanti buat carikan jodoh ya Allah, yang soleh, yang sempurna, tidak pernah marah. Wono wong ra iso marah, orang marah. Oh, ndak marah malah gendeng. Artinya ndak normal itu. Karena marah itu fitrah. Yang penting terukur, ndak merugikan dirinya, ndak merugikan istri, suami, anak, ndak merugikan orang lain. Marahnya terukur, marahnya karena Allah, cintanya karena Allah, kembali kepada yang tak terhingga tadi. Dari sinilah kemudian nanti akan ditemukan mengapa tadi bahagia. Ada yang menarik. Nanti dibuka dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum min bani ad. Nah. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan, sungguh siapa saja benar hak yang nyukuri nikmat yang kami karuniakan, maka nikmatku akan kuberi tambahan. Nikmat yang aku karuniakan akan kulipat gandakan. Tetapi wala in kafartum, yang ingkari, siksa kami jauh lebih pedih. Maka pokok pangkalnya agama itu di iman. Kalau imannya benar, maka mesti syukur. Kalau syukur, nanti kemudian kebahagiaan itu ada di sini. Ketenangan, ketentraman itu ada di syukur ini. Sudah. Saya kepingin untuk ngambil tafsir dari tafsir Isyari namanya. Ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat 7, ayat syukur tadi, yang dikemukakan oleh Hakim At-Tirmizi. Bagaimana menafsiri surat Ibrahim ayat 7 itu? Siapa saja hambaku yang menyukuri nikmat karuniaku, maka aku akan tambahkan keberkahan berupa ketaatan. Kita bisa syukur itu harus disyukuri. Karena kita bisa syukur itu juga karunia Allah. Sampai di sini paham ya? Kita bersyukur itu pun juga harus disyukuri. Karena kita bisa bersyukur itu karunia Allah. Karena bukan kita yang menciptakan toh. Kalau kita bisa menyukuri syukur kita, maka Allah akan tambahkan kenikmatan berupa apa? Ketaatan.
tiba-tiba itu ada dorongan dalam diri kita, drive untuk nambah nambah ibadah. Begitu enteng ringan baca Al-Quran, begitu enteng ringan sholat, begitu enteng kakinya untuk melangkah menuju masjid, sholat jamaah, begitu enteng kakinya dibawa ke majelis taklim, karena syukur itu. Begitu enteng malam hari bangun malam, karena syukur. Nanti akan ketemu makrifat. Kalau ketaatan kita kepada Allah pun kita syukuri, itu bukan klaim dari kita, benar-benar karunia Allah. Apa? Allah akan berikan tambahan kenikmatan berupa kebersamaan. Jadi ada kesadaran. Syukur itu artinya terbukanya hati, kesadaran hati. Hati ini sadar bahwa kehidupan semuanya ini mulai dari pagi sampai pagi lagi itu karunia Allah. Jadi tidak ada klaim ego dalam dirinya itu diklaim tidak ada. Jadi syukur itu artinya tumbuhnya kesadaran bahwa kehidupan ini karunia Allah dan dijalani karena karunia Allah, dijalani persis sebagaimana tujuan Allah menciptakan kehidupan ini, namanya syukur. Maka dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi dipasangkan dengan kufur, ya. Orang yang tidak sadar bahwa kehidupan ini karunia Allah, tidak dijalani karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, mana namanya kufur. Artinya hatinya tertutup, hatinya terdinding, tidak sadar karena mengklaim hidup itu ya hidupku. Yes. Ini terus masih ada Ustaz? Ya, tak teruskan itu karena endingnya nanti marifat, kenal Allah. Kalau kebersamaan dengan Allah, nikmat kebersamaan dengan Allah, merasa ada kehadiran Allah, dalam duduknya ada kehadiran Allah, dalam berdirinya ada kehadiran Allah, di jalan ada kehadiran Allah, naik sepeda motor ada kehadiran Allah, naik mobil ada kehadiran Allah, saat di rumah ada kehadiran Allah, di kebun ada kehadiran Allah, di rumah sakit, di ruangan ada kehadiran Allah. Pendek kata, tidak pernah dirinya ini nggak ada kesadaran bahwa Allah selalu ngintai kita, Allah selalu hadir. Kalau itu pun dari Allah, kita akui ini kan dari Allah, kita syukuri, bukan klaim kita. Allah akan berikan kepada kita tambahan apa? Berupa rindu. Allah mencintai rindu kepada kita, kita itu rindu kepada Allah. Wujudnya apa? Lidah ini begitu ringan untuk menyebut asma Allah. Telinga begitu nyaman ketika diajak untuk mendengarkan kajian. Telinga merasa nyaman, enak ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya, ingat itu parameternya gampang. Kalau mulut lidah ini sulit untuk membaca, untuk mengucapkan yang baik, sulit untuk, berat untuk membaca Al-Quran. Ingat, jin, setan ada di sini, iblis laknatullah ada di sini. Maka kemudian yang dikeluarkan yang nyakitkan istrinya, yang nyakitkan suaminya, yang nyakitkan anaknya, yang nyakitkan saudaranya, yang nyakitkan temannya, yang nyakitkan tetangganya. Kalau ada seperti itu, ingat parameternya. Lidah, mulut lidahku itu jelas ditempati oleh jin. Parameter itu. Kalau pikiran ini sulit untuk diajak menggali, mengkaji, mikir ayat-ayat Allah, isinya hanya suuzon kepada siapa saja. Yang dipikir lamun yang ngeres-ngeres, nunjukkan sudah pikirannya ini sudah tidak lagi dicintai oleh Allah, tapi itu sudah ditempati oleh setan. Ini benar ini, hadis ini. Jadi kalau duduk ngelamun ya kesana kemari tidak jelas arahnya, yang negatif saja yang dipikir.
mamang galau terus, menunjukkan bahwa sini mungkin bisa jadi di rumah tidak pernah baca Al-Quran. Kalau ada di mata, matanya merah, nanti berkaca. Dan mata ini rasanya sulit untuk bangun malam, sulit untuk baca Al-Quran. Setiap orang melihat itu takut, menakutkan padanya. Auranya sudah aura yang menakutkan, pertanda bahwa matanya sudah diundi setan. Ini belajar metafisika, dan ini bagian dari rukun iman yang gaib. Ada di sini mendengarkan loh. Jin itu ada yang mendengarkan. Saat tahajud saja ada juga yang mengikuti kok. Di mana saja kita tidak steril itu. Kalau steril istri nih, steril nanti bisa suami nih. Kalau suami ini istrinya steril, suami ini steril, istri ini yang digodok. Suami istri steril, anaknya yang digodok. Anak suami istri steril, kan dekat dengan Allah. Tetangga nih, temen nih, tiba-tiba datang ngomong karuan, yang diomongnya kesana kemari. Oh jelas nih di rumah sakit. Oh saya diomongnya tangganya si Sutosin, itu sudah kesetanan itu. Lah ini benar nih. Jadi kalau ini sudah tidak datangkan kebaikan, pikiran tidak datang kebaikan, telinga tidak datang kebaikan, mata tidak datang kebaikan, sudah itu sudah diunik lezin. Segera banyak bertobat dan baca Al-Quran. Kalau yang ada di dalam hati ini tidak ada lain jibek, ketemu sama siapa saja jibek. Ketemu masa istri ini, lihat istrinya jibek, lihat suaminya jibek, lihat anaknya jibek, lihat bapak ibunya jibek. Pertanda ini sudah diletakkan bukan asma Allah tapi itu setan. Ini benar. Parameter itu. Coba tengok. Di antara sebabnya karena tidak pandai bersyukur. Lalu berikutnya tidak mungkin pernah, tidak pernah dan malas untuk sholat sunat di rumahnya. Tidak rumahnya digunakan untuk baca Al-Quran, jadi rumahnya jadi makbaroh, kuburan. Tak teruskan. Kalau rindu kita kepada Allah, orang rindu itu kan kepingin selalu dekat, takut ditinggalkan, kepingin selalu untuk menyebut asmane, selalu takut kalau nanti ganggu, mesti kepingin untuk selalu diridhoi, berkenan. Kalau ini juga diklik dari Allah, diakui dari Allah, maka kita akan dapatkan tambahan kenikmatan berupa rahmat. Kita diistimewakan oleh Allah, maka doanya banyak dikabulkan. Kalau ini pun diakui, diakui ini karunia Allah, maka Allah akan berikan pada kita ketaatan, kedekatan. Kalau tadi ketaatan, ini kedekatan. Jadi dekat banget. Persis seperti yang digambarkan oleh hadis qudsi tadi. Kalau sudah dekat, jangan ngusik. Orang yang dekat dengan Allah seperti ini, karena dirinya tidak akan balas. Diomeli kayak apa? Nggih, ndak apa-apa. Bahkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Hati-hati, jangan diusik orang kayak gini. Karena telinganya telinga Allah, matanya mata Allah, hatinya hati Allah. Karena terusnya hadis tadi, jangan musuhi hambaku yang kayak begini. Genderang perang akan kutabuk. Kalau dirinya diganggu, aku yang akan melawan. Lu ada lo sakit disebabkan sebenarnya Allah mengingatkan kepadanya, tapi dirinya tidak terasa. Bisa karena ngomeli orang-orang soleh, fitnah orang soleh, orang itu baik, tidak melakukan seperti yang disampaikan itu, diomongkan ke sana kemari, bisa ditegur oleh Allah dengan sakit. Kalau kedekatan Allah ini juga diakui, karena karunia Allah, Allah akan berikan tambahan apa? Kecukupan. Coba syukur itu, betapa hebatnya syukur. Bukankah ada orang tiap bulan ya dapatkan besaran nominalnya bukan hanya puluhan juta tapi ratusan juta, tapi hidup tidak pernah tenang.
Selalu kurang, ini belum ini belum ini. Sehingga hari-hari wes uring-uringan dengan istri suami. Hati-hati. Ini namanya tidak cukup. Tapi ada yang gajinya besarane terukur, jangankan kok belasan juta, bisa 3 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta, bisa 2 juta, tapi hidup tenang dengan istri, dengan suami, dengan anak. Saat butuh, ada kebutuhan, keran sana yang tertutup dibuka ternyata. Yang asalnya sana keran iciridil, sana odor-odor. Sana tertutup, sana dibuka, sini tertutup, sana dibuka. Saat-saat dirinya butuh, namanya itu cukup. Kalau kecukupan pun juga diakui karunia Allah, nah ini maka akan Allah berikan pada kita nikmat irfani, mengenal Allah secara mendalam. Kalau ini pun mengenal Allah secara mendalam, ma'rifat ini pun kita syukuri, kita akan diberi kefakiran. Malah fakir. Tapi fakir bukan konsep kita. Fakir orang makrifat itu bukan orang yang cacat tubuhnya, seanggap salah satu tubuhnya tidak punya apa-apa, itu dikatakan fakir. Miskin bukan itu. Kalau orang makrifat, fakir itu simbole. Orang fakir itu kakek-kakek kan butuh bantuan. Orang fakir itu kan kakek-kakek butuh pertolongan. Kalau kita makrifat kepada Allah, Allah akan berikan tambahan keberkahan, nikmat pada dia, kefakiran. Artinya hanya gantungkan kepada Allah, hanya mohon pertolongan kepada Allah, hanya nyandarkan kepada Allah. Itulah yang akan tenang, karena dia sudah tidak takut pada apa, tidak ngaruh semuanya. Hanya gantungkan pada Allah, hanya nyandarkan pada Allah, hendak minta pada selain Allah. Itu namanya fakir. Jadi pelan-pelan kita harus mengurangi ketergantungan kita kepada uang. Kalau tidak punya uang susahnya, bukan main. Ketergantungan dikurangi. Yakin innal auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya kekasih Allah tidak pernah ada rasa takut, tidak ada rasa pernah khawatir, tidak akan pernah ada rasa cemas. Karena tahu yang ngatur semuanya Gusti Allah. Memang aku sekarang tidak punya uang, tapi keluar bisa jadi aku dapat uang. Karena tidak mungkin Allah kemudian itu tidak akan memberikan kepada kita rezeki. Pasti itu mesti memberikan rezeki. Yang terakhir sekarang, maka tadi bahagia. Kalau ketergantungan kita hanya kepada Allah, sudah nggak nitipkan ini ada kekuatan, itu ada kekuatan, ini tidak ada kekuatan, tidak, wis hanya semua tumplek-plek, hanya Allah yang berikan rezeki, Allah yang hidupi, Allah yang matikan, Allah yang nyembuhkan, Allah. Apa yang terjadi? Itu namanya fakir. Allah akan datangkan musibah. Tapi ingat, kacamata orang makrifat, musibah itu bukan ketika kehilangan orang yang dicintai, bukan. Orang yang dicintai meninggal dunia, bukan. Sakit, itu musibah, bukan. Kalau dipromosikan jabatannya, itu nikmat. Dapat uang yang semula hanya 100.000, kemudian dapat 500.000, itu nikmat, bukan itu. Orang makrifat itu apapun yang ditimpakan kepadanya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuai dengan ego, keinginan atau tidak, parameter kalau semakin dekatkan kepada Allah, itu nikmat. Sakit, kacamata orang umumnya, itu musibah. Tapi bagi orang yang makrifat, sakit itu bukan musibah, itu bisa jadi nikmat. Karena dengan sakit maka baru ada nikmat sembuh. Karena jadi dengan sakit aku bisa menyebut asma Allah berturut-turut. Aku dengan sakit aku sadar bahwa di luar diriku itu ada yang maha kuasa. Yang asalnya belum sakit sholat tidak nangis, maka setelah sakit sholat nangis.
berarti sakitnya itu bukan musibah, sakitnya itu nikmat. Bagi orang makrifat tidak ada musibah, karena yang dipilihkan Allah mesti yang terbaik. Dan gak ada Allah itu mempunyai tujuan buruk. Apa yang ditimpakan, sakit, kematian, kehilangan, dicerca, semuanya itu adalah kebaikan. Tergantung bagaimana cara kita mandang tadilah. Maka Allah sampaikan ana inda dzoni abdi bi, sungguh aku tergantung pada prasangka hambaku. Artinya takdirku nek otakmu, takdirku nek pikiranmu. Kalau pikiranmu sembuh ya sembuh, kalau pikiranmu mikir nggak sakit ya sakit, kalau mikirmu sehat ya sehat, kalau mikirmu sukses ya sukses, kalau mikirmu gagal ya jadi gagal. Ini hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi. Maka jangan prasangka buruk. Dasarnya positive thinking. Jadi dikatakan musibah kalau yang ditimpakan kepada kita ini jipek, menyenangkan tidak menyenangkan tapi jipek. Terus ngeluh ke siapa-siapa, ketemu A ngeluh, ketemu B ngeluh, ketemu C ngeluh, pokoknya tidak ada kecuali dirinya ngeluh, terus ngeluh. Itu musibah baru. Lalu yang kedua, ditimpakan suatu menyenangkan tidak menyenangkan, tapi dalam hatinya mesti tidak enak, tapi tidak ngeluh. Itu ampunan dosa. Dosa kita akan diampuni. Yang terakhir, dikatakan musibah tapi menjadi nikmat. Ketika ditimpakan apa saja, tidak ngaruh di sini. Tidak ngaruh, tidak ngeluh. Ya sudah. Ketika diterima yang menyenangkan, dirinya syukur. Ketika ditimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, dirinya sabar. Hari-hari antara syukur dan sabar, syukur dan sabar, itu pun baik baginya. Itulah kebahagiaan baru didapat. Maka jangan pernah melihat apa yang ada di tangan orang lain. Fokus pikirlah apa yang ada sudah di tangan kita. Selagi kita ini berpikir dan fokus yang ada di tangan orang lain, maka tidak akan pernah bahagia. Yang terjadi malah sengsara. Fokus berpikir kepada yang sudah ada kita miliki. Jangan sampai fokus berpikir kepada yang tidak ada, yang belum kita miliki. Baru kita bisa bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun toh satu misal tangan kiriku sakit, tapi ke tangan kananku masih bisa digunakan, kaki ini. Alhamdulillah, walaupun tak anakku yang sakit yang satu, tapi yang satu kan masih sehat. Istriku sakit, iya istriku sakit, tetapi aku tidak sakit. Selalu positif, itu baru bahagia. Saya kira itu yang ngantarkan kemudian nanti terbukanya hikmah yang Allah berikan kepada kita, yang gak disangka-sangka. Oleh karena itu tauhid itu penting. Syukur tidak mungkin tanpa didahului tauhid. Awwaluddini ma'rifatuhu. Permulaan beragama itu adalah mengenal Allah. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi. Kesempurnaan mengenal Allah itu pembenaran. Bukti ketika kita menyaksikan apapun itu menunjukkan ada tanda-tanda adanya Allah. Lalu berikutnya wa kamalu tasdiqi bihi at-tauhidu bihi. Kesempurnaan apa namanya tadi tasdik itu adalah tauhid. Wa tauhidi wa kamalu tauhidi al-ikhlas. Ujung-ujungnya nanti kesempurnaan iman itu ikhlas. Kalau sudah ikhlas maka berlaku ini, man akhlasos arba'ina sobahan yatafarraj yunabi'u hikmati minal qulubi ilal lisan.
Siapa saja yang berikhlas sesuatu yang ditimpakan kepadanya menyenangkan atau tidak menyenangkan, selama 40 hari 40 malam, maka Allah akan jadikan hatinya itu sumber hikmah yang bisa ngantarkan lisannya ini yang dikeluarkan madu bukan racun, sehingga apa yang dikeluarkan menyenangkan, menenangkan, menenteramkan, bukan menyakitkan, sebaliknya. Pokok pangkalnya adalah monoteisme dalam pengertian penyatuan kita dengan Allah. Bukan hanya Tuhan itu esa, tetapi ada di sana rububiyah, ya, ada di sana asma wa sifat, ada di sana adalah ibadah. Itulah tauhid yang dimaksud dengan monoteisme dalam Islam. Jadi inilah yang kemudian belajar filsafat menjadi semacam bumerang, lantas juga sering ditakuti, disuuzoni. Padahal tidak mungkin kita itu bisa memahami Al-Quran itu tanpa dengan berpikir filsafat, tidak mungkin. Karena berpikir filsafat itu berpikir yang sampai kepada akar-akar itu. Jadi kalau memikirkan satu, misalnya memikirkan saya, kita berpikir tentang saya, ini bukan yang tampak, tapi dibalik yang tampak itu. Kalau yang tampak maka nanti jadi biologi, ilmu biologi, bisa jadi perilakunya psikologi, bisa lagi kebutuhan sosiologi, kan gitu. Malah justru yang sebenarnya esensinya soleh itu di mana? Nanti akan menemukan ruh. Ruh itu apa? Dalam konteks filsafat dahulu sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menjawab apa itu ruh. Kalau dalam bahasa fisika nih, kita ini kan ada atom. Ya, setelah itu elektron, proton, dan neutron. Setelah itu adanya tetapi tidak secara fisik tidak tersentuh, tidak terakses oleh mikroskop sebesar apapun, tapi ada, namanya ether. Nah, seharusnya diteruskan, sesuatu ada, mesti ada yang mengadakan. Itu yang mengadakan itu siapa? Ya, yang mengadakan itu siapa? Filsafat masih bisa jawab. Yang mengadakan itu sesuatu yang mempunyai sifat maha segala-galanya. Gak mungkin bisa menciptakan itu kalau tidak maha segala-galanya. Ketika filsafat ditanya, siapa yang punya sifat segala-galanya? Tidak akan bisa jawab. Maka mesti harus tahu klasifikasi ilmu. Ilmu itu ada knowledge, ada science, ada filsafat, ada mistis. Mistis jangan kemudian diartikan yang khurafat itu, tidak demikian. Ya, kita ambil satu contoh, satu misal. Manusia ini, jadi sekarang saya tanya, kalau knowledge itu sesuatu yang kita akses dengan indera kita, misalnya indera mata, indera telinga, indera perabaan, itu knowledge. Wujudnya ya setiap apa yang kita ketahui, kita indera. Yes. Pohon pisang berbuah pisang, pohon jeruk berbuah jeruk, pohon jagung berbuah jagung, itu knowledge. Sekarang sainsnya, mengapa pohon pisang ini berbuah besar, pohon pisang ini berbuah kecil? Kalau dengan pendekatan knowledge, maka tidak akan ketemu. Kalau pengetahuan, karena pengetahuan itu kan diakses oleh indera. Kita lihat seperti ini loh, mata ini kok besar, ini kok kecil.
nggak ada jawaban. Mesti harus diteliti. Mengapa pohon jeruk ini berbuah besar, pohon jeruk ini berbuah kecil? Observasi dulu kepada petani ini. Tanya, ditanyakan, diobservasi, ditanyakan. Bibitnya sama tidak? Pupuknya sama tidak? Cara mengairi, menyiangi sama tidak? Kalau semua sama, berarti ada ek. Oh mungkin tanahnya. Ambil sampel tanah yang dihuni yang berbesar, diambil tanah yang dihuni oleh jeruk yang berbuah kecil. Kemudian dianalisis di laboratorium, pasti antara jeruk yang dihuni tanah yang dihuni jeruk yang berbuah besar dan yang kecil itu berbeda, sehingga ditemukan ada konten isi tanah yang jauh lebih lengkap seperti ini. Kalau ditanami maka mesti akan lebih besar. Hasilnya tadi namanya sains. Tapi pertanyaan berikutnya, bukan mengapa ini berbuah besar, ini berbuah kecil, tapi mengapa pohon jeruk berbuah jeruk, pohon pisang berbuah pisang, mengapa? Mengapa pohon jeruk berbuah jeruk, pohon pisang berbuah pisang? Kenapa? Kodrat. Lagi orang IAIN itu. Kalau orang IAIN semuanya kodrat. Mengapa pohon jeruk berbuah jeruk, pohon pisang berbuah jeruk? Barulah kita belajar teori biologi. Ada teori namanya hukum Mendel. Gen. Satu gen mesti akan melahirkan gen yang sama. Nggak mungkin gen jeruk berbuah pisang, nggak mungkin pohon pisang berbuah jeruk, karena tunduk pada hukum gen. Mendel itu tidak menciptakan, tapi menemukan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang membuat hukum Mendel? Bukan Mendel. Siapa yang membuat hukum gen? Satu gen mesti akan melahirkan gen yang sama. Sains tidak bisa jawab. Mengapa? Satu gen melahirkan gen yang sama. Sains yang diteliti itu loh. Ilmuwan mana saya tidak akan bisa jawab. Yang bisa jawab filsafat. Maka jangan suudzon pada filsafat dulu. Gak bisa kita memahami Al-Quran kalau tidak melalui filsafat berpikir mendalam sampai akar-akarnya. Tapi ada batasnya, maka tahu batasnya tadi. Filsafat bertanya, mengapa pohon pisang berbuah pisang, pohon jeruk berbuah jeruk? Sains masih bisa menjawab, karena hukum gen. Tapi ditanya, siapa yang buat hukum gen? Sains tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab filsafat. Yang menciptakan hukum gen itu mesti yang semuanya sifat maha pintar, maha kaya, maha segala-galanya. Maka dari sini kemudian muncul agama macam-macam. Yang maha segala-galanya Nasrani, Trinitas. Kalau Hindu, Trimurti. Buddha. Kalau Islam apa? Yang sifat maha segalanya itu apa? Islam. Kalau Islam, yang punya sifat maha segala-galanya, siapa? Yang punya sifat maha segala-galanya, yang ngurus segala-galanya siapa? Loh, baru dikaji. Dari mana jenengan tahu? Dari mana jenengan tahu? Dari mana? Kalau yang menciptakan gen tadi yang maha segala-galanya itu Allah. Dari mana? Ya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Maka itu diterima oleh hati. Tidak bisa ini tunduk, gak bisa segala-galanya. Ini tidak bisa, otak kita itu untuk segala-galanya tidak bisa. Ditanya itu saja kan tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti itu berarti Al-Quran. Jadi jangan sok ilmiah, jangan sok filsafat. Karena filsafat tidak bisa jawab segala-galanya. Kalau kemudian dirinya tidak bisa segala-galanya lantas tidak kemudian menyandarkan kepada Al-Quran, menyandarkan ada Al-Hadis, maka itu namanya tersesat. Maka kemudian tidak bertuhan. Yang Tuhan nih mendewa-dewakan ini. Itulah.
Jadi batasnya tadi gitu. Dalam Al-Quran saja masih ada perbedaan pendapat kok. Gitu kan? Itulah yang kemudian sering karena melihat peristiwa semacam itu, belajar filsafat itu haram. Jangan dulu, memang ya ada yang haram, ada yang tidak. Jangan ketakutan berlebihan. Maka kemudian dikenal ada filsafat Islam. Filsafat yang dibatasi, kemampuan otak kita ini, kebatas nalar kita ini terbatas, maka ada hal-hal yang tidak bisa dianu oleh otak, maka larinya kepada Al-Quran. Lah hakikat Allah itu apa? Ya tanyakan pada Al-Quran hakikatnya. Jangankan kok itu, ruh aja pada nggak tahu kok. Jangankan kok itu, ini ada yang mekanik. Mengapa itu kabel, di dalam kabel itu kan ada energi itu. Wah, itu warnanya apa itu? Rupanya kayak apa? Nggak tahu, tapi ada tuh itu. Saya kira demikian, kurang lebihnya untuk dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan bahwa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita manjatkan doa. Mungkin ada yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit. Ya, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Yang sempit rezeki, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan. Yang sudah susah sedih, mudah-mudahan Allah membahagiakan. Yang masih berlumuran dosa, mudah-mudahan Allah memberikan menerima tobatnya. Yang tersesat, mudah-mudahan Allah memberikan jalan petunjuknya. Mudah-mudahan rumah sakit Asy-Syifa Kyai Ahmad Dahlan diberi oleh Allah tambah maju, tambah berkah untuk umat, dan mudah-mudahan tiap pasien yang datang ke sini mendapatkan keberkahan dan kesembuhan dengan sembuh yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya tenaga yang semuanya dikorbankan untuk rumah sakit, untuk Allah melalui kendaraan rumah sakit ini dijadikan amal jariahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal jariah bisa dipetik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Jangan sampai lupa kita berdoa agar bangsa kita karena sebentar lagi akan pilihan pemilu, ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, kemudian ditenangkan, ditenteramkan, sehingga mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar yang dikehendaki oleh Allah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini kelebihan waktunya. Saya mohon maaf. Insyaallah tidak ada yang rugi, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.